Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdisa Muhammad Alfat dan di sini ada rekan saya. Saya Nabila Faulani Syaputri. Kami dari Fisip Unpas Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini kami sedang berada di Kecamatan Regol dan di sini ada Bapak siapa sebelumnya dan jabatannya sebagai apa? Iya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantan Haryanto SOS, jabatan Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban Kecamatan Regol, Kota Bandung. Oke. Dan sini dengan Ibu siapa? Ya, terima kasih. Saya Isti Miranti Dwi Mukti SE, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Regol. Oke, di sini kami akan mewawancarai Ibu Isti sebagai kasih pemberdayaan masyarakat dan akan mewawancarai mengenai tugasnya apa, rekam jejaknya seperti apa, dan mungkin langsung aja ya dimulai Ibu. Untuk pertanyaan pertama, ada apa saja nih tugas pokok dan fungsi dari bidang yang Ibu ampu sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Ibu? Sebelumnya, ya saya sambil baca juga nggak apa-apa ya. Iya. Tupoksi kasih pemberdayaan masyarakat salah satunya bidang urusan pendidikan, yang megang terkait operasional pendidikan anak usia dini, terus juga bidang urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat, lalu bidang urusan kepemudaan dan olahraga, bidang urusan kebudayaan, dan bidang urusan pariwisata. Oke, lalu seberapa sih Bu kayak kiat-kiatnya gitu selama Ibu menjabat sebagai kasih pemberdayaan masyarakat? Kiat-kiat pelaksanaan pekerjaan ini. Iya, betul. Saya sih sebetulnya saya baru di sini baru 2 tahun kurang lebih, dilantik tanggal 30 Maret 2021. Jadi saya juga ya sambil belajar untuk menghadapi terutama saya kan membina LKK dan membina OKP. LKK itu lembaga kemasyarakatan kelurahan, kewilayahan, seperti LPM, Karta PKK, lalu pembinaan pada OKP. OKP itu organisasi kepemudaan di kecamatan, ada KNPI, ada juga Beberapa ormas. Ya, beberapa ormas lah. Ya banyak lah gitu yang ada di wilayah Kecamatan Regol. Oke, jadi untuk perannya tuh lebih ke eksternal ya? Iya, jadi saya harus bisa menghadapi dan melayani lah, tapi melayaninya itu LKK dan OKP. Oke. Dan kalau saya boleh tahu nih Bu, di Kecamatan Regol itu di pihak internalnya tuh seperti apa sih Bu untuk humasnya gitu? Humas berarti ada di Umpek mungkin ya. Di urusan di Kasubag Umum dan Kepegawaian, ya itu maksudnya. Boleh namakan ya? Boleh, Pak. Jadi kalau humas itu kan hubungan masyarakat. Betul. Ya. Kami di kewilayahan ada 5 kasih atau 5 kepala seksi. Nah, untuk urusan hubungan masyarakat, 5 kasih ini semuanya juga membidangi atau berurusan dengan masyarakat. Cuman yang lebih spesifiknya dispesifikan oleh tupoksinya ya. Tapi 5 kasih ini juga tetap bisa dikatakan ini hubungan masyarakat juga. Betul. Contoh misal nih kayak jabatan saya kan kasih ketentraman ketertiban ya. Itu yang masalah ketentraman ketertiban itu dengan hubungannya masyarakat itu masalah rantinya berarti ada di saya. Betul. Begitupun rekan kami nih Bu Isti. Nah, urusan pemberdayaan masyarakat. Jadi kasih-kasih yang lainnya, 3 kasih yang lainnya juga sama. Ada kasih ekonomi pembangunan, mungkin kan di bidang ekonomi pembangunan khususnya untuk mensosialisasikan ke masyarakat atau tindakan ke masyarakat lain cuman di bidang ekbanknya. Jadi kalau di kewilayahan ini 5 kasih ini semuanya juga bisa dikategorikan melayani terkait hubungan masyarakat ya, baik itu keperluannya karena memang ASN itu kan pada dasarnya pelayan masyarakat. Betul. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Ya. Oke.
Nah, untuk pertanyaan berikutnya, selama Ibu menjabat sebagai Kasih Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Kecamatan Regol ini, tantangan atau kesulitan apa nih yang pernah Ibu alami dan bagaimana solusinya untuk menghadapi masalah tersebut yang terjadi gitu Ibu? Tantangan, memang kalau tantangan itu pasti banyak ya. Betul, betul. Yang saya hadapi yaitu pembinaan kepada OKP. Kemarin juga tantangannya menghadapi terhadap para PKL. Sebetulnya PKL lebih ke kasih trantip, cuman karena lingkupnya akan adanya pembangunan youth space itu tempat bidangnya kepemudaan lah gitu ya, di wilayah Kecamatan Regol yang ada di Pasiruyu yang dampaknya kena terhadap PKL. Nah, di sini saya harus bisa menghadapi mereka agar tidak menjadi polemik lah gitu ya, dan dibantu juga oleh Pak Kasih Trantip bagaimana cara mensosialisasikan bahwa bukan dengan adanya youth space ini tidak mengganggu sebetulnya, dan bukan berarti mengusir mereka gitu, dan kita juga akan mengupayakan untuk relokasi dari Ibu Camat. Tantangannya itu salah satunya, lalu terhadap OKP di sini luar biasa ya. Salah satunya mungkin tahu ya kayak Briges, XTC itu termasuk OKP. Tapi kalau kita menghadapinya dengan tenang, insya Allah mereka juga baik gitu. Itu aja sih. Tapi kalau saya boleh tahu, ada atau pernah nih Ibu mengalami nih masalah terberat gitu Ibu yang Ibu hadapi gitu depan mata Ibu? Paling gini, pernah dulu ada salah satu sekretaris KNP yang sebelumnya yang menghadapi sesuatu itu dengan emosi. Jadi saya baru pindah ke sini, awalnya saya juga pasti ikut emosi ya, tapi lama-lama saya hadapinya dengan caranya merangkul gitu, terutama kepada kayak Briges XTC. Kalau mereka diajak baik-baik itu mereka juga baik sih, walaupun mereka dari dandanan dari luar. Jadi don't judge a book from its cover, benar gitu. Betul. Itu aja sih tantangan dari saya. Lalu Ibu, terobosan apa sih yang selama ini sudah pemberdayaan masyarakat tampilkan gitu? Sudah mengeluarkan terobosan apa selama ini? Ya paling saya melakukan pembinaan terhadap LKK, ya LPM, Karta, PKK, terus juga ya pembinaan terhadap OKP juga sih. Alhamdulillah sekarang kelihatannya OKP-nya juga bisa bekerja sama lah, intinya bisa berkoordinasi dengan baik, mendorong ya, support ya mereka gitu. kegiatan. Nah, makanya dengan adanya gedung youth space ini membuka mereka untuk berkreasi inovatif gitu. Berarti lebih ke mewadahi gitu Ya, ya? lebih ke mewadahi kalau saya sih di bidang-bidangnya. Oke. Tapi ada nggak sih Ibu atau Bapak di Kecamatan Regol itu suatu kegiatan sebagai apa ya istilahnya, untuk merangkul mungkin anak-anak muda seperti kami agar tidak berbuat onar atau ya berbuat jahat atau semacamnya gitu Ibu? Ada nggak? Ya, izin ya. Iya Pak. Jadi gini bahwa kami bekerja di kewilayahan itu mempunyai mitra ya, disebut 3 pilar kalau di kami. Siapa aja 3 pilar itu? Pertama kecamatan, kedua polsek, ya, ketiga koramil. Nah, kami dalam bekerja itu harus bersinergi dengan mitra kami atau yang tadi 3 pilar, ya kan? Nah, pertanyaan barusan apa? Suatu kegiatan yang merangkul. Iya. Nah, itu kan bahwa pada dasarnya kami juga selaku pelayan masyarakat terkait bidang kamtibmasnya, itu kan ada ranah kepolisian di sana kan, betul. menjaga ketentraman ketertibannya. Begitupun koramil tetap sama ya, mendampingi teritorialnya. Nah, kecamatan pun sama ya, menjaga kondusivitas lapangan atau wilayah. Apalagi sekarang kan menjelang pemilu. Betul. Nah, ini udah kewajiban kita bersama ya, atau kami dari unsur kewilayahan yang 3 pilar tadi ya. Nah, terus apa lagi Dek?
Ya udah sih Pak, itu aja. Jadi bagaimana tadi apa? Cara Mengatasi agar tidak membuat Nah, onar. tidak membuat onar. Sekarang kita kaitkan dengan Bu Kasih PM selaku wadah atau apa ya? Ya wadah lah, wadah OKP, LSM dan lain-lain ya, Betul. ormas termasuk ormas. Nah, Ibu Kasih PM, Bu Isti selalu berkoordinasi dengan pimpinan di sini, pimpinan kami. Jadi kami melihat tingkatan mana yang memang harus dibina misalkan atau harus diprioritaskan. Kami sudah biasa, misalkan di lapangan nih, ini ternyata ormasnya agak rada motah lah, rada inilah. Nah, kalau memang nanti Bu Kasih PM melihat kira-kira ini harus ada pembinaan, kami mengundang mengadakan kegiatan pembinaan yang terdiri dari 3 pilar tadi. Kita undang dari pihak kepolisiannya, dari pihak koramilnya, ya. Kita kasih pembinaan, bahwasannya kita mengingatkan bahwa kalian itu tugas fungsi pokoknya kan sebagai kontrol sosial, bla 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 dan lain-lain. Jadi jangan salah ketika di lapangan kamu tidak tahu, kamu tidak melaksanakan tugas fungsi pokok kamu sebagai ormas, katakan misalkan. Itu selalu itu. Jadi pencegahan dini lah. Pencegahan, pengawasan itu selalu dilakukan gitu ya. Oke, mungkin untuk terakhir ada kesan dari Bapak dan Ibu, untuk Ada pesan dulu, generasi muda Ibu. seperti kami. Ya mungkin dari saya jauhi narkoba, jauhi pergaulan bebas, dan selalu beribadah. Itu aja ya. Terima kasih dan semoga sukses. Amin. Terima kasih dari Bapak peninggalnya. Ya, sebelum saya pesan dan kesan nih, kita jabarkan ulang, lupa saya. Jadi di Kecamatan Rego itu membawahi 7 kelurahan ya. Ya. Nah, apapun pesannya, kami sebagai atau selaku aparatur pemerintah, tentunya secara pribadi juga kami punya istri, punya anak. Pesan kami selalu ya, ingat selalu patuhi ya aturan, selalu patuhi aturan, baik aturan negara, aturan agama, sekalipun aturan keluarga ya. Kita bikin bangga, kita harus bikin membikin puas daripada orang tua kita. Nah, jadilah kalian itu penerus bangsa yang handal, itu mungkin ya. Oke, mungkin dicukupkan wawancara dari kami di Kecamatan Regol. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.